Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Resi Repost. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tuh kan kebalik lagi di. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Resi Podcast. Terserah deh mau dibolak-balik gimana. Selamat datang di Repost lagi kan. Kali ini malam ini mau bahas sesuatu yang viral. Sudah lama kayaknya nggak ngomentar, tuh kan ribet ngomongnya, nggak mengomentari sesuatu yang lagi viral. Sebenarnya ini viralnya agak-agak penting, nggak penting sih, tapi mungkin buat parent, calon-calon orang tua di luaran sana yang akan punya anak atau sudah mempunyai anak yang beranjak dewasa dan bisa bermain gadget dan pegang HP. Anak sekarang itu canggih-canggih, cerdas-cerdas tentunya ya kan. Nah ini kasusnya itu ada di mungkin bisa kalian cek di beberapa platform. Aku lihatnya di ada sumber aslinya tuh di Facebook ya Pi ya. Sumber aslinya dari Facebook, terus tapi aku tahunya nih dari Instagram. Jadi ini ceritanya, ini aku nggak bakal julid sendiri, nanti bakal ada Epi. Bukan mengomentari ini dan kira-kira mengambil sisi positifnya. Istilahnya apa yang bisa kita petik dari kasus viral ini. Oh ya, ini kita syutingnya pas lagi malam takbiran. Alhamdulillah ya, selamat tinggal Ramadan. Secara nggak kerasa sebulan tuh sudah kayak cepet banget, kayak hilang gitu. Tahu-tahu udah bulan-bulan biasa aja. Terus ya, mohon maaf lahir dan batin ya buat semua. Terus buat Epi juga. Ya kan ini nggak tahu. Kok gitu? Kenapa ya enggak? Ini kan kita maafan dulu nih, mohon maaf ya. Mungkin di channel ini kan masih ya membangun, merintis, jadi belum terlalu sempurna, belum baik-baik banget. Tapi kedepannya tuh aku pengen ya kayak apapun yang dipikirkan, kalau selama itu baik, bermanfaat, monggo di-share gitu kan. Daripada cuma tersimpan di otak, mendingan langsung tersimpan di YouTube aja. Jadi bisa diputar lagi. Oke, kembali lagi. Ini ceritanya ada orang tua. Kalau di videonya tuh nggak kelihatan mukanya kan, hanya kelihatan kasir petugas Indotit. Iya, Indotit. Ya kan, petugas swalayan, ya kan. Jadi ada bapak dan kayaknya di belakangnya tuh ada suara istrinya juga. Itu dia komplain perihal anaknya yang membeli, ini menurut bapaknya ya, anaknya itu membeli game online di Indomaret. Ya, ini ngeditnya ntar susah gitu kan. Enggak, gue edit ntar. Masih gak diedit ini? Enggak, di Indo ya kan. Itu si soalan si Indo itu. Bapak itu kayak bilang di videonya tuh, nanti aku kasih cuplik-cuplikannya tuh kan. Istilahnya gimana sih? Sebenarnya sih kalau aku denger dari awal sampai akhir, nada bapaknya tuh enggak yang kayak marah-marah kayak kalian ini, enggak. Kayak lebih ke ini loh, kayak berarti nggak bisa, emang gitu, berarti ini lepas tanggung jawab ya, kayak istilahnya tuh kayak memancing gitu pas aku dengar sudah. Terus yang ibu-ibu yang belakangnya tuh juga berarti ini nggak mau tanggung jawab, terus permasalahannya itu bapaknya mengira anaknya tuh membeli game online dari Indo itu, swalayan Indo itu senilai 800.000. Dan dia tuh merasa anaknya ini seperti dibohongin gitu kan. Kayak, loh kok kamu bisa-bisanya meloloskan anak saya beli barang seperti itu 800.000, anak-anak nih, anak di bawah umur nih, masih kecil, terus kamu bolehin aja beli gitu kan. Istilahnya tuh kok nggak ada curiga-curiganya. Sebenarnya kan kamu tuh kan tanya buat apa gitu kan. Jadinya tuh intinya sih kalau aku denger videonya sampai akhir tuh intinya bapaknya ini ingin duitnya balik kan. Tanggung jawab dong gitu. Nggak bisa si pihak kasirnya tuh kan. Istilahnya tuh ya udah kan dia beli kan. Nah bapaknya tuh masih menganggap bahwa ini salah si Indo ini, si swalayan ini. Kasirnya. Karena gimana sih kamu anak kecil bawa 800.000 buat membayar mainan game-game gini kok kamu layanin gitu kan. Istilahnya kasarannya menurut bapaknya tuh kayak gitu. Nah ayo, walaupun kita masih belum punya anak ya, istilahnya tuh kan kita punya adik nih, paling nggak, atau punya sepupu lah ya. Kalau aku sih adik-adikku dan sepupu aku emang masih kecil-kecil, istilahnya masih ada yang di bawah umur juga, ada yang udah 17, tapi anak-anak sekarang tuh emang kalau sama gadget itu canggihnya
lebih canggih daripada orang tuanya kalau aku bilang ya kan. Jadi menurut Epi nih, aku nggak mau gimana ya, mau nggak nyalahin, tapi menurut Epi kalau di posisi sebagai orang tua atau kita lihat dari netizen nih ya, bapak ini nih komplain ke mamas-mamas swalayan ini bagaimana? Apakah sudah tepat sasaran begitu Ibu? Silakan Bung Tomo. Bung Tomo. Kalau gini, kasus kayak gini mengenai anak yang sampai tanda kutip kebobolan gitu kan, ngetop up itu sebenarnya bukan beli game kan. Sepemahamanku ini adik ini itu mentop up sejumlah uang untuk beli koin Iya, kind of seperti itu kan. Jadi ini platformnya itu apa sih namanya? Unipin Tuh katanya adik aku tuh sejenis kayak Shopee itu. Jadi kayak mall, kamu bisa game, jadi kamu bisa beli sesuatu di sana, dan cara pembayarannya itu salah satunya bisa pembayaran via kasir salah satu swalayan gitu. Oke. Kalau aku lihat ini dari kasus ini, pertama, satu, orang tuanya sepertinya kalah canggih dibanding anaknya mengenai gadget gitu kan. Berawal dari itu sehingga ayahnya sendiri, orang tuanya lah ya, nggak ngerti yang dilakukan anaknya ini apa. Yang pertama. Terus yang kedua juga orang tuanya mungkin tidak mengerti sistem pembelian atau pembayaran dari top up aplikasi gaming gitu ya istilahnya, seperti itu. Yang ketiga, mungkin juga ada kurang kontrol dari orang tuanya terhadap anak ini sebenarnya lagi ngapain gitu, sampai bisa membeli jumlah 800.000 bukan uang yang kecil gitu ya. Itu sepertinya bayarnya harusnya cash sih, bukan via kartu kredit atau lain-lain. Kasus ini juga mengingatkan kita pada kasus seorang anak yang membeli sama ya sejenis kayak gini, top up online gitu untuk game, sampai ibunya dapat tagihan 11 juta. Masih ingat tahun 2019 lalu itu. Itu pakai App Store kan? Iya, pakai App Store. Terus anaknya kebetulan bisa masukin email orang tuanya dan data diri dan di approve ya. Sistemnya mungkin memang semudah itu. Itu kalau nggak salah sebenarnya memang pakai HP orang tuanya. Kalau nggak salah tuh kayak nge-link kan. Memang kan di App Store kan nge-link, tapi mungkin orang tuanya tuh nge-link kan juga buat ke kartu kredit kan. Biasanya cara purchase pembayaran kan pilihannya ada Gojek, terus ada GoPay maksudnya. pakai GoPay, terus habis itu ada beberapa pakai potong pulsa sama CC, kartu kredit. Mungkin itu tersambung kan. Ya, terus tinggal klik yes. Oke. Habis uangnya gitu Ya, kan. tahu-tahu tagihan aja membengkak. Tagihan 11 juta gitu ya. Gitu. Kalau aku bilang perlu banget orang tua untuk mengetahui anak ini sedang apa, bukan hanya sekedar ngasih gadgetnya aja, bukan sekedar ngasih yaudah ini aku kasih HP biar lu nggak berisik kah kayak gitu, enggak, tapi juga perlu tahu mendampingi anak untuk kamu lagi apa, lagi main game apa kayak gitu. Jadi orang tua juga harus belajar gitu loh, yang lagi hype sekarang itu apa, supaya nggak sampai kebobolan kayak gini. Kalau dilihat ketika si bapaknya itu marah-marah sama sama kasir Indotit itu, kelihatan banget kalau orang tuanya nggak ngerti sistem online tuh gimana. Ya sebenarnya bener sih. Aku juga pernah baca nih, ada salah seorang blogger ya, kalau salah, blogger gitu, dia bilang kalau nggak sengaja dia tuh main Cooking Dash, game Cooking Dash, terus dia itu mau beli koin gitu, beli koin, dia lihatnya itu 15.000, nggak tahu kenapa kepencet dia beli yang 1.500.000 dan ke yes, dan ngekliknya tuh kayak ya semudah itu aja, yes kan, ngelink ke kartu kredit, dia mikir 15.000, nggak pakai mikir, yes, ternyata pas masuk 1,5 juta kebeli koin yang segitu. Dia mikirnya aduh gimana ya, udah terlanjur kebeli, ya udah sama dia dimanfaatin. Terus dia curhat sama temennya, ternyata temennya bilang loh, kalau misalnya itu belum kamu pakai, kamu bisa komplain dan bisa dikembalikan loh uangnya, dia bilang gitu.
karena dia udah terlanjur lah ya uangnya udah koin yang di game tadi udah aku pakai buat beli kompon, buat upgrade ini itu udah kepake semuanya, ya udah mau gimana lagi, 1,5 juta melayang terbang gitu. Nah, belajar dari sini memang mungkin sistemnya semudah itu ya untuk game online dan lain-lain, untuk sistem pembayaran dan lain-lain itu lebih mudah sekali sekarang. Ya perlu kewaspadaan yang orang dewasa aja bisa kebobolan kayak gitu, apalagi yang anak kecil gitu yang mungkin nggak dibaca langsung next gampangnya aja gimana gitu. Jadi emang harus orang tua berperan lebih sih di sini menurut aku. Iya sih. Ya sih, kalau kalian mungkin tahu videonya tuh juga sebenarnya masnya yang kasirnya tuh juga menjelaskan. Istilahnya kita nggak berusaha menipu, enggak. Istilahnya dia menjelaskan bahwa ini sistemnya kayak Bapak beli token listrik kan istilahnya. Kita tuh hanya penyedia ini pihak ketiga dan kalaupun ada kalaupun ada permasalahan di apapun listriknya tiba-tiba nggak nyambung atau gimana kan pasti ke PLN-nya kan, bukan ke si pihak yang kamu beli di entah itu di swalayan manapun gitu kan. Istilahnya tuh udah mencoba menjelaskan, tapi kayaknya bapaknya tuh mentalin gitu loh, kayak kurang paham gitu kan, kayak istilahnya berarti mau lepas tanggung jawab berkali-kali tuh kayak ditekanin, kayak intinya tuh kayak memojokkan bahwa berarti kalian tuh nggak mau tanggung jawab, ini kan anak di bawah umur, ini kan gimana lah sebenarnya itu menurut kalau aku pribadi tuh kayak mendingan jangan langsung marahin orang luar. Mungkin bisa ditanyain dulu anaknya, tapi tolong jangan ditanya yang bikin anak itu semakin takut. Jadi kan mereka jadi aku nggak tahu kan, bisa aja kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa ditanya baik-baik, bisa ngomong istilahnya gimana enaknya, jadi baru mereka tuh ngerti gitu loh alurnya ini gimana, dan mungkin siapa yang bisa dimintain pertanggungjawaban gitu sih. Terus kalau menurut Epi sendiri nih, kira-kira kalau ntar terjadi nih suatu saat ya punya anak gitu kan, terus mengalami hal sedemikian, oke, apa yang Anda lakukan? Sebelum itu aku masih boleh ngomentarin video yang aku tonton itu ya. Oke, aku ngelihat itu dari mas kasirnya itu justru ada etikat baik. Dia bilang kami usahakan menelponkan dari pihak Unipin ya kalau salah. Untuk tanya ini sistemnya bisa dikembalikan atau enggak. Ada usaha baik loh, padahal bisa dibilang itu bukan tanggung jawab. Iya, itu bukan tanggung jawab dia. Ibaratnya gini, mengenai loh mas harusnya sadar dong ini anak di bawah umur, harusnya Anda menanyakan kenapa kok pembayaran seperti ini. Itu bukan hal yang menurut aku gimana ya, itu bukan tanggung jawab masnya gitu loh. Iya, ya kecuali kayak membeli barang-barang untuk hal dewasa ya, kayak rokok, minuman keras, kondom. Mungkin kalau anak-anaknya masih balita pasti kan ditanya KTP-nya dulu. Prosedurnya memang ada SOP-nya untuk itu kan istilahnya. Tapi kalau untuk hanya sekedar pembayaran transaksi online gitu kan, itu kan pembayaran transaksi online. Bisa aja dipikirnya ibunya atau memang sudah dapat izin gitu. Uang dia juga membawa uang gitu, bukan uangnya kurang juga gitu. Jadi aku pikir bukan tanggung jawab mas kasirnya untuk mengembalikan uangnya, atau tanggung jawab masnya kenapa kamu nggak menanyakan anak di bawah umur ini kok dapat duit dari mana dan lain. Itu bukan tanggung jawabnya. Ini mengingatkanku sedikit dengan caseku dulu waktu aku masih kecil gitu ya, masih SD gitu. Mamaku tuh dulu pernah nyimpen uang di dompetnya adikku. Nah adikku ngira itu uang, namanya kecil ya, kayak wah tiba-tiba ada uang, kita kaya gitu kan. Kebetulan. Gak salah sih. Iya kan, namanya juga waktu itu aku masih SD kelas berapa ya, kelas 2, adikku kelas 1 kalau nggak salah. Dia masih kecil banget gitu. Maksudnya kita nggak ada logika bahwa nggak mungkin ada uang tiba-tiba nyemplung ke dompet terus kita kaya raya tiba-tiba gitu kan, nggak ada. Jadi setiap hari kita jajanin uang mamaku sih juga orangnya kan agak pikunan gitu ya. Jadi mamaku tuh lupa aku udah uangnya di mana ya gitu. Tapi uangnya itu pada akhirnya aku habisin jajan buat adikku. Ya tetanggaku nggak ada tuh yang nanyain, kamu kok tiap hari jajan? Kamu dapat uang dari mana? Padahal jajannya tuh ukuran untuk anak SD zamanku itu kayak nggak lazim. Kayak tiap detik jajan Citos gitu ya. Tiap detik jajan apa, beli mainan tuh kayak beli, nggak pakai mikir gitu ya. Mungkin tanpa didampingin orang tua belinya. Abang warung atau tetanggaku yang jual jajan juga nggak pernah menanyakan, karena ya
bukan kapasitas mereka. Lu dapet duit dari mana nggak? Itu bukan kapasitas mereka cuma dagang, jualin, ya udah uangnya. Kecuali tiba-tiba lu bang rokok bang gitu Ya kan. iya, kecuali abang beli rokok lah, itu tanggung jawab mereka, tanggung jawab moralnya mungkin ya, dan ada SOP-nya juga gitu. Untuk yang di Indotit atau Alfatit itu ya, itu pasti ada SOP-nya. Jadi kalau aku pikir itu bukan tanggung jawab masnya, mas kasir maksudnya, sudah bagus. Ya emang mungkin bapaknya aja yang kurang paham gitu sistemnya gitu kan. Jadi nggak bisa dibalikin uangnya. Kalau mau minta balikinnya ya ke Unipinnya gitu, atau mungkin kalau belum dipakai buat upgrade gitu, masih utuh, bisa dibalikin lagi gitu uangnya. Itu balik lagi ke pertanyaan, kalau ini terjadi di anak Anda, apa yang Anda lakukan? Ya pasti sebagai orang tua pasti marah, nggak mungkin dong. Ya nggak apa-apa nak, habiskan 11 juta kartu kredit mama, nggak apa-apa, nggak mungkin kan, pasti akan marah. Tapi nggak mungkin kita marah tanpa ngasih paham, karena cuma kita pukulin pun tuh anak gitu kasarnya, 11 juta nggak bakal balik gitu kan, atau 800 ribunya juga nggak balik. Kita kasih pengertian bahwa nak, cari uang itu nggak semudah itu. 800 ribu tuh uangnya banyak loh. Kamu bisa beli hal lain yang bermanfaat bagi kamu, beli tas baru, beli sepatu baru, daripada untuk top up game misalnya kayak gitu. Next time jangan melakukan ini lagi ya, uang sebaiknya ditabung. Kita seharusnya sih mengajarkan nilai uang ke anak, bahwa nggak semudah itu loh, uang tuh berharga gitu. Lebih ke situnya sih. Tapi tetap akan ada konsekuensinya. Kita bisa kasih hukuman tanda kutip ya, hukumannya tuh bukan yang fisik, tapi kita bisa misalnya, oke, mulai sekarang mama akan ajarkan kamu wajib untuk belajar menabung gitu, mewajibkan untuk belajar menabung. Kalau misalnya kamu biasanya sawang sakunya misalnya 5.000 gitu ya, sekarang wajib nabung, setengahnya wajib ditabung, nggak mau tahu mama pokoknya. Uangnya nanti ya biar dia yang menikmati sendiri, dengan syarat tidak boleh dibuat beli top up game lagi gitu misalnya. Seperti atau mama kasih hukumannya nggak boleh main game dulu seminggu atau 2 minggu, biar ada jerahnya juga gitu. Biar dia paham gitu kesalahan dia di mana. Ya ini sih negosiasi dengan suami pasangan ya, kalau kita kan cewek, berarti kan negosiasinya kan suami. Gimana? Jadi yang penting kedua orang tuanya harus sepakat, harus kasih hukuman tanda kutip, bukan hukuman fisik ya, hukuman tanda kutip terhadap anak. Kedua orang tuanya harus sudah sepakat dulu. Jangan sampai nanti si bapaknya, aduh jangan terlalu keras lah sama anak kita, tolong kita harus sepakat dulu bun gitu. Benar. Kalau buat anaknya sih itu sih aku tahu, aku dulu suka nonton Nanny 911 kan. Nanny 911 tuh yang acara reality show-nya yang punya UK dulu, yang cara mengasuh anak-anak yang bermasalah di keluarga, yang dinilai nakal sama keluarganya itu. Salah satu tuh komunikasi yang timpang antar orang tua di depan anak itu tuh bisa jadi celah. Jadi jangan sampai kita kelihatan nggak kompak di depan anak. Boleh ribut di belakang, tapi di depan anak mau istilahnya tuh harus satu vokal nih. A ya A. Jadi nggak boleh kenceng sebelah. Nggak boleh kenceng sebelah terus satunya kendor. Terus kalau orang tua satunya nggak ada terus satunya kendor, itu nggak bisa. Jadi aku coba praktekin ke adik aku juga ya. Jadi aku bilang ke ibu aku istilahnya, kalau aku kenceng tolong jangan kasih dia keringanan karena dia ngelakuin ini. Kalau gitu aku lepas. Jadi aku istilahnya aku nggak mau bimbing adikku lagi, aku bilang kayak gitu. Soalnya percuma kalau kitanya cuma kayak apa tuh kayak aku tuh cuma kayak usaha sendiri tapi nggak didukung gitu loh. Kalau memang mau mendisiplinkan si anak. Kalau aku sih sebenarnya kalau si anak ini pribadi ya, misalkan itu 800.000 tuh istilahnya uang lebaran dia, tahu kan? Kalau setiap mau lebaran, habis lebaran anak-anak kecil tuh jadi kanimochi, duitnya lebih banyak daripada orang tuanya mungkin kan, istilahnya. Jadi tuh mungkin aku kasih pengertiannya itu terserah. Jadi misalkan dia punya 800.000 nih, misalnya 1 juta lah ya, terserah tuh misalkan kita kasih pilihan nih, opsi kamu bisa nih pakai separuh 500 ditabung, 500 kamu mau buat belanja kan apapun lah, terserah. Lu mau beli cireng 500.000, Allah, iya misalkan ya, mau beli sepatu 500.000, mau beli apa merchandise Koreaan terserah.
Tapi ya gitu, ada konsekuensi. Jadi kita kasih opsi, semua ditabung, kamu nggak bisa membeli sesuatu, kamu nabung separuh, kamu dapat cuma sekian. Jadi mendingan, kalau aku pengennya tuh kasih opsi. Semacam mengajari anak manajemen keuangan. Iya, manajemen keuangan. Jadi istilahnya ini kan tadi kan HP ya, masalah dia top up itu. Untungnya tuh mungkin kalau kita sekarang, kalau nanti jadi orang tua, kita nggak bakal buta gadget banget kan ya. Pasti kan kita tahu nih celahnya kira-kira yang potensi yang menimbulkan kebocoran keuangan itu anak-anak kan asal pencet atau gimana. Nah, itu bisa kita siasati. Jadi kita harus lebih pintar daripada smartphone-nya ataupun anaknya, ya kan. Kita harus bisa gembok, ataupun please jangan itu dilingkan ke kartu kredit. Karena kartu kredit itu kan istilahnya limitnya mungkin beda-beda ya kan. Mendingan kepotong pulsa aja lah. Pulsa tuh paling banyak lu punya berapa sih? 100.000 kan istilahnya. Kalau dia mau kepencet yang 50.000 apa yang sejuta gitu kan udah nggak bisa kan. Soalnya potong pulsa kan ya udah kamu punya limit di situ gitu kan. Kalau kartu kredit kan agak-agak serem juga gitu kan. Jadi mungkin itu. Jadi waktu ngasih HP ke anak, yaitu tadi kata Epi juga kan, dipantau juga HP-nya. Jadi kita juga tahu dan kita edukasi juga anaknya. Kita paling nggak sering-sering tanya. Apalagi kalau anak-anak masih SD ya kan, yang di video itu kan bilang ini untuk di bawah umur loh, masih selalu aja ditonjolin anak di bawah umur. Pak, mohon maaf nih ya. Anak sekarang tuh, adik aku yang kelas 2 SD aja, nggak usah kelas 2 SD, yang belum 2 tahun tuh nonton YouTube. Dia itu tahu cara nge-next kalau ada iklan. Dan dia bisa milih, kalaupun itu dulu pernah tuh nggak sengaja itu bukan pakai YouTube anak, jadi nyampur. Dia tahu kalau itu bukan tontonan dia nggak milih. Jadi dia hanya milih yang gambar-gambar yang lucu-lucu yang biasa dia ini. Kalau nggak gitu ya kucing-kucing, hewan-hewan. Pas aku lihat ini bahaya nih, nggak jadi YouTube anak nih, harus diiniin gitu kan. Nah itu aja orang tua tuh harus bener-bener ekstra ya. Mungkin ke masa depan tuh kan teknologi semakin canggih ya bun ya. Mungkin aku semakin lebih mudah lah apa-apa gitu kan. Tapi ya gitu, jangan sampai kita gaptek gitu kan, jangan sampai itu kebobolan. Dan itu tadi, jangan sampai pertama tuh jangan nyalahin orang luar dulu, introspeksi dulu dari dalam dulu anak kita baru kalau kira-kira orang luar terlibat ya boleh ditanyakan, tapi jangan langsung marah-marah banting meja. Itu enggak sih, maksudku ya bicara baik-baik aja lah, nggak usah sampai direkam. Nggak tahu sih sebenarnya yang ngerekam tuh kayak orang lain nih kan, atau gimana. Aku ibunya kayak istrinya, soalnya kan dia di belakang kan gitu, kayaknya sih itu. Terus mungkin diunggah berulang-ulang karena orang-orang tuh kan melihat kejanggalan ini, netizen ini kan kayak, ini bapak ada yang aneh nih bapak gitu. Terkadang itu orang ingin memviralkan suatu hal, mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu mungkin belum tentu benar. Pada akhirnya mereka sendiri yang dibully gitu. Ya mereka sendiri yang viral ya kan. Mereka kan maunya memviralkan si pihak itu swalayan kan, kayak ini swalayan gak bertanggung jawab, ini anak di bawah umur dibodoh-bodohin misalkan kayak gitu kan. Tapi ternyata netizen tuh lebih pinter ini, kayak ngeliat tuh kayak sebenarnya misi apa, kayaknya yang salah ini sebenarnya bukan ini deh gitu kan. Lebih pintar menilai lah ya. Mungkin ada saran-saran mungkin buat Epi, mungkin buat orang tua di luaran sana atau calon-calon, kira-kira kalau ada kasus sejenis, walaupun mungkin kelihatannya kita tidak berpengalaman ya, tapi kayak paling nggak kita basic punya ilmunya, istilahnya komunikasi antar keluarga, terus cara pola asuh anaknya gimana, atau mungkin ada tips dan trik mungkin yang bisa dilakukan apabila perihal apalagi membeli online gadget anak yang tiba-tiba tahu-tahu tagihan membengkak gitu. Kalau aku pribadi mungkin ini agak berat ya. Aku kan juga belum pernah jadi orang tua gitu. Kebetulan juga jarak usiaku dengan adikku kan selisihnya cuma sedikit. Jadi aku tidak pernah seperti Resi yang merasakan mengasuh adik yang masih seupil-upil gitu ya, adik yang masih mini-mini gitu, nggak pernah ngerasain dengan gap usia sebegitu jauhnya. Tapi aku ngelihat mungkin sebagian orang tua merasa gadget itu sebagai semacam obat sementara supaya anaknya tuh supaya anaknya diam gitu. Shortcut Iya, jadi dikasih gadget supaya anaknya nggak
bertingkah lah, terutama kayak happy little pill gitu. ya kayak happy little pill gitu ya. Jadi ini gue kasih pil lu biar diem gitu ya, biar emaknya bisa ngobrol atau apa. Pada akhirnya anak karena masih kecil ya, biasanya karena lebih seru nonton HP daripada ngobrol atau main sama orang tua. Jelas anaknya lebih expert dan lebih kecanduan, akhirnya candu lah ya gitu. Hiburannya banyak, pilihannya banyak dan menarik gitu. Dari game, dari video di YouTube gitu dan lain-lain gitu. Kalau aku pikir sebagai orang tua memang harus banyak meluangkan waktu buat anak sih, secapek-capeknya. Soalnya punya anak itu adalah selain anugerah, itu sebenarnya juga lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawabmu, kamu sudah menghadirkan anak ke dunia, artinya kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya ya. Anak pasti akan makan waktumu untuk dibesarkan, tanda kutip, gak cuma digedekan kasih makan doang. Kamu Lu pikir Tamagotchi gitu. Tamagotchi aja kalau kamu lupa ngasih makan atau lupa ngasih perhatian gitu ya kan, berarti kan kamu kasih makan dan kamu perhatikan, kamu kasih mainan juga kan, mati dia. Aku bilang pagi-pagi biasanya loh Tamagotchi udah mati gitu. Kayak gitu kan ya. Jadi memang konsekuensinya kalau memang sudah berkomitmen pengen punya anak gitu ya, mau nggak mau harus berani mendidik, berani meluangkan waktu buat anak. Kalau nggak siap, masih tanda kutip egois, pengen ya aku kan pengen me time, perlu dilihat juga Saat usia lihat anaknya juga, di mana pastilah kamu butuh me time, tapi juga jangan me time-mu tuh memakan waktu buatmu bersama anak gitu. Jadi kalau udah berani punya anak, berani ambil konsekuensi, akan kehilangan banyak me time kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Aku ngerasain karena gap aku sama adik aku tuh 11 tahun, ya kan. Jadi kalau aku ke sekolah dia ambil raport, aku bilang raport tuh aku kalau bilang aku nih orang tua aja pada percaya aja, cuma kayak menikah umur berapa gitu kan, mungkin dilihat terus hamil umur berapa nih anak, udah SD anaknya 2, kan aku punya adik 2 gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa kayak mereka itu bukan adik, mereka tuh kayak anak. Aku ngerasanya aku sudah punya tanggung jawab di situ. Kenapa? Kirain tetangga. Mereka tuh udah kayak anak gitu ya, Pi ya. Jadi istilahnya untungnya aku pun tuh sering belanja game lewat App Store atau ini gitu. Jadi kalau mereka tanya, jadi istilahnya aku lebih tahu gitu. Jadi kan aku yang ngajarin gitu. Ini bisa lo beli pakai potong pulsa kayak gini-gini. Jadi tuh jangan sampai mereka nih kebablasan gitulah. Jadinya ya sebenarnya sih kalau buat hiburan selama itu dalam batas wajar dan bisa dipertanggungjawabkan dan anaknya memang sudah cukup umur ya, kalau aku sih sok silahkan gitu kan. Tapi kalau terlalu dini ya itu benar-benar harus pendampingan. Istilahnya memang aku ngerasa kayak punya adik 2 ini cukup menyita waktu ya, padahal itu dulu ceritanya tuh aku punya mbak juga kan, Nepi juga tahu juga kan, aku punya mbak yang buat ngasuh mereka berdua gitu kan. Tapi kayak beda gitu rasanya, istilahnya kayak ya memang bener kata Epi juga, kalau misalkan kita sudah komit punya anak, diri kita tuh jadi nomor sekian gitu kan, kepentingan diri kita sendiri itu nomor sekian, nomor prioritas tuh pasti kepengennya tuh anak maunya gitu. Tapi kan mungkin kembali lagi setiap orang tua kan punya pemikirannya sendiri-sendiri ya, misalnya punya prioritasnya sendiri atau permasalahannya sendiri-sendiri. Tapi karena aku ngelihat adik aku, terus teman-temannya adik aku, jadi aku kayak ngerasa kalaupun mereka sampai tidak diperhatikan atau sampai salah atau gimana, sebenarnya yang harus berkaca itu ya orang tuanya istilahnya, ya saya sendiri gitu kan. Aku sendiri kalau aku ngerasa kalau adikku agak-agak meleng, kadang-kadang aku juga ngaca gitu, kayak apa aku yang salah ngasih tahu atau aku yang kurang gimana. Jadinya sebelum aku marahin mereka, itu tuh pasti yang aku lakuin tuh ngaca dulu. Dan kalau memang aku salah, aku masih minta maaf. Jadi jangan hanya anak tuh dimarahin kalau kamu salah beli online gini-gini, tapi nggak dikasih pengertian, kayak tapi juga kan nggak dikasih pengertian, terus
kita juga nggak minta maaf kenapa mereka sampai kayak gitu, sampai seedik itu dengan game-game online itu. Kan kadang-kadang kan kita nggak ngaca tuh mungkin ya, ini mungkin kita tuh kan ambil bagian dari kesalahan ini ya kan, bisa aja kali ya kan. Ya kan anak kan tidak mungkin nih tiba-tiba dia bisa berenang begitulah, tiba-tiba nyemplung gitu kan, nggak, pasti ada prosesnya, dan mungkin kita ikut ambil andil di situ. Gitu aja sih. Jadi ya mungkin buat di sana mungkin yang belum punya anak tapi kayak punya adik yang gapnya jauh kayak aku, mungkin ya memang bukan tugas kita sepenuhnya sih. Mungkin kalau masih ada orang tua, tapi nggak ada salahnya loh, kayak kalau aku ngerasa tuh kayak lahan uji coba. Jadi kayak mencoba, istilahnya ya memang tanggung jawab orang tua, tapi aku tuh ngerasa kayak orang tua kedua gitu. Jadi kayak ikut-ikut, kayak sok-sokan ikut-ikutan punya anak aja pokoknya. Ikut-ikut heboh begitu kan. Tapi ya gak apa-apa sih, kayak jadi pelajaran juga lah istilahnya buat kita. Oke, semoga kasus-kasus kayak gini gak terulang lagi ya. Dan bisa, suara apa Bu? Kembang api? Semoga kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Oke, sebentar. Moga-moga juga nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi ya. Maksudnya gini, aku yakin sih pasti akan ada kasus-kasus top up gak jelas gini lagi. Cuma jangan sampai ada abang-abang kasir gitu ya yang kena marah lagi, padahal salahnya bukan salah mereka gitu. Aku berharap aja semoga ya itu tadi nggak ada abang balik lagi, jadinya nggak ada abang. Co-pilot mengambil alih. Ya udah, sekian dari kita. Terus terima kasih Epi udah mau sharing juga. Itu tadi kita cukupkan. Ini suara-suara petasan sudah mulai bergema sambil ada suara takbir juga. Terus iya, kita jangan lupa, mungkin buat kalian yang ada rezeki lebih, mungkin ada waktu lebih, jangan lupa ya kan, itu aku lihat video-videonya bertebaran tentang Palestina ya kan. Iya kan, ini aku usahakan aku update ini di minggu ini ya kan. Jadi emang lagi banyak juga penggalangan dana dari berbagai pihak juga, ya artis, ya aktivis, ya semua istilahnya dari dalam dan luar negeri, istilahnya udah jadi sorotan, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi aku paling ingat dulu tuh zaman-zaman SMP itu lagu yang Gaza itu tuh sampai kan kayak sering diputer gitu kan. Terus kenapa masalahnya masih belum selesai, masih berlarut-larut, dan apalagi ini di malam-malam terakhir Ramadan gitu kan, tambah kayak nyeseknya itu kayak ya gitu, kita di sini masih bisa nih dengerin podcast, masih bisa bikin kayak gini tuh kan. Terus masih ada yang marah-marahin kasir kayak gitu, masih istilahnya masih banyak waktu luang. Mungkin ya kita istilahnya sisihkan waktu, atau misalkan kalau ada rezeki berlebih mungkin bisa ikut penggalangan dana. Banyak banget istilahnya platform yang resmi untuk menyalurkan istilahnya donasi kita buat saudara-saudara kita di Palestina. Jadi ini sebenarnya kayak bener-bener masalah kemanusiaan aja sih, udah nggak masalah keagamaan juga gitu. Kayak pada dasarnya mungkin ini bisa dibahas di tempat lain ya. Konfliknya sini bukan konflik agama, lebih ke konflik politik, lebih tepatnya ke konflik politik sih. Cuma memang adalah yang membawa isu agama gitu. Mungkin podcast berikutnya kita bisa bahas ini. Iya, benar-benar podcast selanjutnya, karena ya dulu tuh aku tuh masih inget banget pas waktu lagu itu keluar zaman SMP, aku sama mbak siapa tuh ya, nangis gitu kita liatnya tuh, kayak bener-bener sampai sekarang tuh kalau lihat video ini sedih juga, karena istilahnya apa ya, kayak kita tuh kayak istilahnya saudara sebadan. Jadi kayak lihat kayak video-video kayak gitu tuh kayak aduh, kita tuh lebih beruntung guys. Sumpah itu lebih beruntung banyak banget ya, makanya itu tadi. Oke, kita cukupkan. Terima kasih buat semua, sehat-sehat semua. Jangan lupa kalau misalkan kunjung pakai masker ya, jaga jarak 3M tetap. Yang nggak bisa pulang kampung nggak apa-apa, masih ada tahun depan, atau mungkin nanti kalau tahun ini sudah lebih membaik ya, semua sudah divaksin, bisa ada yang ambil cuti panjang pulang kampung langsung. Panjang atau dipecat? Dipecat jangan-jangan, atau resign. Oke, terima kasih semua, sehat-sehat, bye-bye.